Sebagian teman-teman Gemini di sini juga di tahun 2022 ada banyak yang akan melangsungkan pernikahan atau minimal lamaran. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah kejutan yang akan datang di tahun 2022 untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Kita akan lihat di sini ya. Aku mulai dari tarotnya dulu. Ups. Ada Nine of Swords, ada Four of Cups, ada Four of Pentacles, Queen of Swords, ada the Hero of Pentacles. Oke, di sini yang bisa kulihat ada Nine of Swords yang menandakan bahwa sangat mungkin sebelumnya, terutama di tahun 2021, ada banyak hal yang membuat kamu ini anxiety atau cemas, ketakutan, sering berpikir negatif dan sebagainya, sehingga kamunya jadi nggak produktif. Kamu yang seharusnya di sini berbahagia dengan hidup kamu, bisa dengan pasangan kamu, kuliah, pekerjaan, jadinya malah nggak bisa mengeluarkan segala potensi yang kamu punya karena di sini kebanyakan stresnya, dan ini bisa jadi karena banyak hal kayak gitu ya. Dan di sini ada Four of Cups yang menandakan bahwa dari kepusingan pikiran kamu ini, dari banyaknya pikiran kamu yang negatif-negatif ini, kamu merasa nggak didukung oleh support sistemnya kamu. Bisa jadi oleh keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, sangat mungkin juga pasangan atau lingkungan kerja yang tidak mendukung, sehingga di sini kamu semakin terbebani pikirannya. Sehingga apa akibatnya? Ada banyak hal atau kejutan yang datang sebetulnya, rezeki-rezeki yang datang di hidup kamu. Cuma di sini aku lihat karena pikiran kamu lagi pusing, kamu nggak bisa melihat berkah yang datang ini. Di satu cup ini, kamu hanya melihat dari apa-apa yang sudah hilang atau apa-apa yang nggak bisa kamu dapatkan, kayak gitu. Makanya di sini ada banyak hal yang kamu sesali, terutama di tahun sebelumnya. Terutama kalau misalnya memang di sini kamu sedang diuji atau dicoba mengenai pendewasaan, perubahan hidup dan sebagainya, kayak gitu ya di sini. Kemudian lagi Four of Cups ini membuat kamu ngerasa hidup kamu stuck gitu-gitu aja di tempat, karena di sini kamu sendiri yang menolak berkah yang datang, banyaknya berkah yang datang. Bisa apapun, di sini bisa aja sahabat-sahabat kamu sebenarnya peduli dengan kamu, tapi kamunya terlalu sering mengurung diri sehingga seolah nggak ada bantuan yang datang, padahal ada. Begitu juga dengan keluarga, mungkin teman kerja kamu, pasangan kamu, kayak gitu. Jadi di sini karena segala kepusingan ini kamu menutup diri, dan semakin diperparah di sini dengan Four of Pentacles yang menandakan bahwa dampaknya sampai hari ini kamu masih tidak terbuka mengenai perasaan kamu, pemikiran kamu, hal-hal yang seharusnya bisa kamu ceritakan atau bisa kamu lepaskan gitu loh. Jadi kalau memang sisa dari residu-residu hal negatif yang membuat kamu tidak bisa menikmati hidup ini masih terasa sampai sekarang, di sini sih lebih kepada pesannya adalah bahwa kamu diminta untuk lebih bisa curhat. Nggak harus ke psikiater atau psikolog, tapi mungkin ke sahabat-sahabat kamu dulu yang kamu percaya, ke pasangan kamu, keluarga, kayak gitu. Karena sesuatu yang kamu tahan-tahan, sesuatu yang kamu simpan-simpan, terutama segala emosi negatif kamu, kalau kamu pendam terus-terusan, ini akan berdampak di tahun 2022. Karena ini bisa jadi bom waktu yang bisa menghancurkan kamu, yang membuat kamu bukannya makin maju, malah makin terpuruk dalam kebingungan, kegelapan, dan kamunya makin menutup diri dari lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi cobalah untuk berani mengungkapkan perasaan kamu yang sebenarnya pada siapapun, ketakutan kamu, kecemasan kamu, hal-hal yang membuat kamu kecewa. Nggak apa-apa kok curhat, karena sewajarnya manusia pasti akan dapat cobaan, ujian dan sebagainya. Jadi butuh melampiaskan emosi itu,
cerita-cerita dan sebagainya. Mungkin masalah kamu nggak akan selesai, tapi setidaknya dengan cerita kamu bisa mengangkat sedikit beban di pundak kamu gitu loh. Dan di sini ada Queen of Swords, juga ada Hierophant ya. Yang aku lihat di sini kejutan di tahun 2022 buat teman-teman Gemini adalah adanya sikap pada akhirnya kamu nggak berlama-lama di sini. Pada akhirnya aku lihat teman-teman di sini banyak yang bergerak ya. Walaupun di sini memang energinya masih tenang, kalem, tapi kamu sudah mulai bisa tegas ke diri kamu sendiri, juga kamu lebih bisa tegas ke orang-orang di sekitar kamu yang kamu rasa udah aku harus cut aja segala toksik ini. Mungkin kamu terjerat hubungan yang toksik, mungkin juga pertemanan kamu toksik. Di sini kamu mulai bisa memilah-milah mana orang-orang yang kamu keep di hidup kamu, mana-mana yang sebaiknya kamu lepas. Jadi Queen of Swords ini adalah perempuan yang sangat kuat, yang bisa mengerti maunya apa. Kepribadiannya dia tuh kuat banget. Jadi di sini dia yang pegang kontrol, dia yang pegang kendali penuh atas hidupnya. Jadi di sini aku lihat Gemini di 2022 udah nggak mau lagi diombang-ambing dalam ketidakpastian. Apa yang menjadi hak kamu itu kamu minta, apa yang seharusnya membuat kamu bahagia itu yang kamu perjuangkan. Kayak gitu. Jadi kamu di sini bisa melepas semua hal-hal atau pengaruh-pengaruh negatif di hidup kamu. Kayak gitu di sini yang bisa aku lihat. Dan aku lihat juga makin mandiri ya teman-teman yang berzodiak Gemini di tahun 2022 kayak gitu. Baik mandiri secara finansial, mandiri di segi pendidikan, kamu udah nggak terlalu bergantung pada teman-teman kamu lagi. Kamu sudah bisa mengerti aku harus begini. Dan juga mengenai pasangan, aku lihat di sini kamu juga mulai bersikap ya. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya kamu merasa sering dikecewakan, sering nangis, di sini beberapa teman-teman aku lihat ada yang memang memutuskan hubungannya, tetapi akan menemukan kedamaian setelah itu. Jadi apa yang kamu cut ini membawa kamu dalam damai. Dan kalaupun di sini kamu meneruskan hubungan kamu dan dia, aku lihat kamu bisa lebih memegang kendali atau mengerti kapan kamu harus cut, kapan kamu harus lanjut. Gitu. Jadi kamu udah nggak sayang-sayang lagi. Di sini aku lihat kamu mulai bisa menyayangi diri kamu. Kamu layak untuk bahagia, kamu layak buat diperjuangkan, kamu layak buat hidup tenang tanpa hal-hal yang negatif ini kayak gitu. Lalu ada di Hierophant di sini. Kemungkinan besar ada kebangkitan spiritual, atau di sini kamu menjadi sosok yang lebih bijak, jauh lebih bijak dibanding tahun 2021 karena memang banyak pelajaran yang terjadi sebelumnya. Kamu di sini makin belajar, makin mendewasa, makin bisa memilih-milih orang mana yang sebaiknya kamu lepas, mana yang sebaiknya kamu pertahankan. Dan kamu melakukan ini dalam kebijaksanaan, dalam artian kamu melepas mereka pelan-pelan, nggak dengan marah-marah, nggak dengan emosi, tapi dengan memahami bahwa kadang perpisahan nggak perlu yang penuh dengan emosi, tapi dalam ketenangan kayak gitu. Yang bisa aku lihat di sini. Dan juga The Hierophant ini bisa melambangkan sebuah penyatuan dua hati ya. Ada dua kunci di sini. Jadi aku lihat sebagian teman-teman Gemini di sini juga di tahun 2022 ada banyak yang akan melangsungkan pernikahan atau minimal lamaran. Jadi hubungan ke status yang lebih pasti, yang lebih legal secara hukum maupun agama. Kayak gitu. Jadi amini saja kalau memang kamu arahnya sudah menuju ke sana. Oke? Dan aku akan lihat di sini dari oracles-nya apa pesan buat kamu, atau mungkin ada hal lain yang bisa aku sampaikan. Ada lion, ada singa di sini yang menandakan lebih kepada nggak hanya keberanian tapi juga kebanggaan pada diri kamu. Waktunya untuk merayakan perjalanan kamu dan menghormati, menghargai diri kamu. Jadi kalau sebelumnya memang kamu banyak berkorban, tapi kamunya malah kecewa, dikecewakan, dihianati, ditinggalkan, ya waktunya kamu untuk membuka jalan kamu di tahun 2022 yang penuh dengan keberanian, yang dewasa, yang bisa bersikap tegas, terutama ke diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi lion ini berani dan dia pride atau harga dirinya itu tinggi. Jadi harga diri itu harus kamu pertahankan. Apa yang menjadi hak kamu perjuangkan, apa yang gak pantas buat kamu tinggalkan kayak gitu. Ada rusa di sini mengenai kepercayaan ya. Jadi
Kalau misalnya nanti di 2022 masih ada hal-hal negatif yang masih tertinggal, terutama sesuatu yang masih mengganjal di hati kamu diminta untuk percaya bahwa situasi ini akan mendewasakan kamu. Jadi percaya aja pada Tuhan, pada semesta, bahwa segala ujian dan hal-hal buruk yang pernah datang di hidup kamu ini akan membuat kamu memiliki hati yang lebih ringan, yang lebih penuh dengan cinta. Dan dengan begitu kamu juga akan bisa lebih banyak menarik cinta yang datang di hidup kamu. Cinta di sini nggak hanya mengenai pasangan ya, tapi juga di keluarga, di pertemanan kamu terutama. Didatangkan orang-orang baik yang bisa membuat kamu lebih mendewasa dan lebih bahagia tentunya. Kayak gitu. Dan apalagi ada kepiknya di sini mengenai keberuntungan. Jadi semua hal yang sudah kamu lewati itu, jika bisa kamu arahkan ke hal-hal yang positif, maka energi positif juga yang akan datang ke hidup kamu. Jadi kamu visualisasikan di tahun 2022 ini kamu butuh apa, ingin berubah diri ke arah yang mana, yang ke positif tentunya. Dan itu semua mungkin karena di sini tahun 2022 penuh dengan keberuntungan. Kalau kamu bisa membuka diri untuk orang-orang di sekitar kamu, segala kemungkinannya. Kalau kamu bisa melihat segala peluang yang datang di hidup kamu. Jadi ketika peluang datang, pelajari, pertimbangkan dengan bijak. Kalau perlu tanya ke orang-orang sekitar kamu dan ambillah kesempatan itu. Karena kadang keberuntungan tidak datang 2 kali. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada beruang di sini. Yang menandakan bahwa kamu itu dipenuhi oleh cahaya, kamu dipenuhi oleh kebaikan. Jadi ketika kamu ingin melangkah, terutama ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan, walaupun terasa berat, tapi kamu memang harus bersikap tegas, memang harus mengambil keputusan. Karena memang sih kadang takut gitu kan, keputusannya benar atau enggak, tapi setidaknya kamu sudah berani melangkah, sudah berani mengambil keputusan. Apapun hasilnya, baik dan buruknya, itu akan menjadi pelajaran buat kamu ke depannya. Kalau itu baik, ya bagus buat kamu. Kalaupun keputusan kamu agak melenceng sedikit, setidaknya kamu belajar dan punya pengalaman untuk ke depannya nanti. Kayak gitu ya. Jadi percayalah bahwa hidup kamu tuh dari yang tadinya suram akan ada matahari di sana yang akan terbit di 2022. Oke, buat teman-teman Gemini di sini, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.